Jadi kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bersyukur kepada Allah yang sedang kurang sehat disehatkan Allah, yang sedang membutuhkan sesuatu diberikan apa yang dibutuhkannya oleh Allah, yang sedang berada dalam permasalahan Allah berikan jalan keluar terbaik dari permasalahannya. Semoga dengan bersyukur kepada Allah kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan hammadun. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam terbaik semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman 19. Oh, paling atas ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qad jama'a faqad ya, ada fa-nya. Faqad jama'a, maka sungguh mengumpulkan. Faqad jama'a, maka sungguh mengumpulkan. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hadhil khamsi, fi hadhil khamsi, pada 5 ini, 5 hal ya, 5 perkara. Fi hadhil khamsi, pada 5 ini. Ilman, ilmu. Ilman, ilmu. Kathiran, yang banyak. Li'annar rajula, karena sesungguhnya seseorang. Li'annar rajula, karena sesungguhnya seseorang. Yaqdiru, mampu. Yaqdiru, mampu. Alal a'mali, atas amal soleh. Alal a'mali,
atas amal soleh fi hali pada keadaan fi hali pada keadaan syababihi mudanya, masa muda maksudnya, syababihi mudanya, pada waktu ia muda maksudnya, syababihi mudanya, ma la yaqdiru, apa yang tidak mampu, ma la yaqdiru, apa yang tidak mampu, alaihi atasnya, fi hali, apa artinya tadi? Pada keadaan, fi hali pada keadaan, haromihi, haromihi tuanya, haromihi tuanya, li'anna syabah, karena sesungguhnya pemuda, li'anna syabah, karena sesungguhnya pemuda, idza ta'awwada, iya ada tasydid di atas waw, idza ta'awwada, apabila mengulang-ulang, idza ta'awwada, apabila mengulang-ulang, alal ma'siyati, alal ma'siyati, atas maksiat, la yaqdiru, la yaqdiru, ia tidak mampu, ia tidak mampu, alal imtina'i, alal imtina'i, untuk mencegah anha darinya, anha darinya, fi hali pada keadaan, fi hali pada keadaan, haromihi tuanya, fayambaghi, fayambaghi, maka seharusnya, fayambaghi, maka seharusnya, ayyata'awwada, apa? Oh, kelewat ya. Alhamdulillah, berarti ngaji beneran. Lisyabi, lisyabi, bagi pemuda,
Bisa aja ngelesnya ya. Lisyabi bagi pemuda, ayyata'awwada, agar mengulang-ulang, agar mengulang-ulang, fi hali apa? Pada keadaan syababihi, mudanya, a'malal khairi, amal kebaikan. Litashalu, agar mudah, alaihi, atasnya, fi hali, pada keadaan, haramihi, tuanya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad jama'a, maka sungguh mengumpulkan, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hadhil khamsi, pada 5 ini, ilman, ilmu, kathiran, yang banyak, li'annar rajula, karena sesungguhnya seseorang, yaqdiru, mampu, alal a'mali, atas amal soleh, fi hali, pada keadaan, syabab, mudanya, mala yaqdiru, apa yang, alaihi, atasnya, fi hali, pada keadaan, haramihi, tuanya, li'anna syaba, karena sesungguhnya pemuda, idza ta'awwada, apabila mengulang-ulang, alal ma'siyati, atas maksiat, la yaqdiru, ia tidak mampu, alal imtinai, untuk mencegah, anha, darinya, fi hali, pada keadaan, haramihi, tuanya, fayambaghi, maka seharusnya, lisyabi, bagi pemuda, ayyata'awwada, agar mengulang-ulang, fi hali, pada keadaan, syababihi, mudanya, a'malal khairi, amal kebaikan, litashala, halu, agar mudah, alaihi, atasnya, fi hali, pada keadaan, haramihi, tuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi kemarin ada 5 hal yang harus dipergunakan dengan baik sebelum datang 5 hal lainnya. Ya, yang pertama adalah mempergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Dengan adanya 5 hal tadi, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW itu mengumpulkan ilmu yang sangat banyak, mencakup semua yang harus dilakukan oleh kita. Ya, 5 hal tadi, ada ilmu-ilmu yang banyak di dalamnya. Karena sesungguhnya seseorang itu mampu untuk beramal pada saat mudanya, apa yang belum tentu ia mampu melakukan amal itu pada saat tua. Pada saat muda enak, mau ngapa-ngapain masih kuat, betul? Kalau sudah tua, susah mau ngapa-ngapain. Nah, mau berangkat haji itu ibadah fisik, ibadah hati juga. Emosionalnya terkuras habis, ya. Mau haji, mau umroh, karena apa-apa yang ngantri. Mau masuk pesawat ngantri, betul. Mau makan ngantri. Kemudian banyak sekali manusia. Belum tawaf muterin Ka'bah 7 kali, belum lagi sa'i 7 kali, ya. Belum lontar jumroh, belum lagi yang lainnya. Itu butuh kekuatan fisik. Kalau kita hajinya, umrohnya masih muda gitu ya, enak ibadahnya. Untuk melaksanakan macam-macam rukun-rukun yang harus dilakukan tuh enak. Tapi kalau udah tua, mau tawaf kakinya rada sulit untuk berjalannya. Mau sa'i, wah udah kecapean duluan. Betul nggak? Ya. Apalagi sekarang nunggu haji itu udah 36 tahun nunggu berangkat haji. Daftar sekarang nih 36 tahun mendatang baru boleh berangkat. Lama enggak? Kecuali hajinya haji furoda, haji plus. Haji plus nunggu 5 tahun. Kalau dulu haji plus nunggu setahun udah langsung berangkat. Kalau sekarang haji plus harus 5 tahun. Haji furoda yang bisa langsung berangkat. Tapi satu orang berangkat itu 300 juta lebih, 350 juta lebih. Ya, bayar sekarang tahun ini juga berangkat haji furoda namanya. Berapa? 350 juta. Tapi kalau mau ikut antrian 36 tahun sekarang tuh ngantrinya. Ini di tahun 2023 nih. Apalagi kemarin mundur 2 tahun karena ada pandemi ya. Yang harusnya berangkat 2 tahun yang lalu sekarang baru berangkat. Tambah mundur lagi berarti. Artinya bagaimana? Kalau kita punya anak ya, mulai ceprot lahir daftarin haji. Masih kecil daftarin haji. Ya, kalau mikirnya butuh untuk sekolahnya dulu, butuh untuk ininya dulu, nggak akan berangkat. Ya. Daftar aja, buka aja dulu. Mau berapa juta, yang penting daftar haji. Buka dulu, dapat nomor porsi dulu. Ya. Gitu. Karena dia daftarnya umur 10 tahun ditambah 36 tahun jadi 46 dia berangkat hajinya. Betul enggak? Itu kalau anak kita daftarnya umur 10 tahun. Kalau umurnya udah tua baru didaftarin, mau nunggu sampai kapan? Memang ada prioritas untuk yang umurnya udah 10 duluan berangkat, tapi kan udah capek duluan. Betul enggak? Maka sekarang orang-orang banyak berlomba-lomba untuk pergi umroh. Kenapa? Karena nunggu hajinya lama. Ya. Umroh juga sama dengan haji. Umroh itu disebutkan sebagai haji kecil.
Jadi orang yang sudah ke sana dipanggilnya haji. Nah, untuk melakukan umroh saja, bukan haji yang 1 bulan, yang 20 hari misalnya ya. Untuk umroh saja yang 9 hari itu butuh fisik yang kuat. Naik pesawatnya aja lama. Ya, yang udah tua turun-turun kaki udah pada bengkak. Asam uratnya kan tuh, mau jalan susah, harus pakai kursi roda, bayar lagi. Betul? Ya. Nah, ini yang menjadi catatan kalau kita melakukan ibadah-ibadah di masa muda, ya, itu banyak yang bisa kita lakukan dari ibadah-ibadah. Tapi kalau udah tua belum tentu. Masih muda enak, mata masih ngelihatnya enak, jelas. Baca Quran juga enak, jelas. Mau sampai berlama-lama baca Al-Quran, matanya kuat, namanya juga masih muda. Tapi kalau udah tua, kacamata diginiin lagi, belum lagi kacamata lagi dipakai, nanya ke anaknya, kacamata mama mana? Kacamata mama mana? Padahal lagi dipakai. Itu udah tua tuh begitu, bener gak? Padahal kacamatanya dipakai, nanyain kacamata aja. La ilaha illallah. Itu kalau udah tua. Ya Allah. Dan orang yang masih muda melakukan ibadah-ibadah tertentu itu belum tentu dia bisa lakukan pada saat dia sudah tua. Ya, contoh ibadah tertentu itu semacam apa? Ya semacam tadi. Ya. Dia beribadah untuk bisa naik ke Jabal Uhud, ke Jabal Rahmah, ke Gua Hiro untuk mendapatkan keberkahan di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu misalnya. Jabal Tur, Jabal Nur, gunung-gunung bisa dia naik karena masih muda. Coba kalau udah tua, enggak mama di sini aja udah teklok ini kakinya juga udah nggak kuat naik. Ya, akhirnya nggak dapat untuk sampai di atas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita punya anak nih, ayo dinasihati, disemangati untuk beribadah pada saatmu muda, karena udah tua sih susah ibadahnya. Ya, yang kedua, li'anna syaba idza ta'awwada 'alal ma'siyah la yaqdiru 'alal imtina'i anha bihali haram. Kalau masih muda, orang itu terus-menerus mengulang-ulang kemaksiatan, maka pada saat dia tua sulit untuk menghentikan kemaksiatan itu. Misal, naudzubillah min dzalik, masih mudanya senang sekali dia itu melihat atau main game. Main game aja ya. Azan lewat, ngaji enggak, sekolah berantakan. Naudzubillah min, sukanya main game. Udah tua tuh susah menghilangkan kebiasaan main game. Betul enggak? Masih mudanya mancing terus, sholat kelewat. Kalau mancing sholatnya nggak kelewat sih nggak masalah. Ya, ini udah tua tetap akhirnya ke bawah terus. Jadi kalau sesuatu yang dibiasakan dari muda, dia akan terus terbiasa sampai dia tua. Dan orang itu matinya sesuai dengan kebiasaannya. Ya, kalau dia dari mudanya terbiasa dia membaca Al-Quran, sampai tua dia terbiasa membaca Al-Quran, akhirnya matinya lagi baca Quran. Dari muda dia ngajarin orang baca Quran, sampai tua ngajarin baca Quran, matinya sambil membaca Al-Quran. Dari muda dia senang tahajud, bangun malam. Tua dia senang tahajud, matinya sambil sholat tahajud. Dari mudanya senang ke diskotik, tuanya sulit dihilangkan ke diskotiknya. Nauzubillah min, matinya keadaannya lagi dalam diskotik. Nauzubillah min. Maka sesuatu yang terus-menerus diulang-ulang ketika muda, tuanya sulit untuk dilepas.
Masih mudanya tukang bohong, tukang mencuri, tuanya kebiasaan jadinya. Betul nggak? Ya. Nah makanya menjadi suatu perhatian yang sangat penting, anak-anak kita itu jangan cuma difikirin sukses dunianya. Kalau mau anaknya soleh, jangan membesarkan dunia di hadapan anak. Ya, yang dibesarkan tuh Allah saja. Nah, nih tahu nggak? Ibu punya ini, punya itu tuh gara-gara masih mudanya kerja terus. Ini namanya mengagungkan dunia. Betul nggak? Ya. Tapi kalau untuk menasihati anak, jangan agungkan dunia, agungkan Allahnya. Nah, kerja itu perintah Allah. Kalau kau kerja niatnya adalah menjalankan perintah Allah, kau dalam kesulitan pun ditolong oleh Allah. Karena yang memberikan rizki adalah Allah, yang memberikan kehidupanmu adalah Allah, yang mencukupimu juga Allah, yang membuat suksesmu bukan usahamu, tapi Allah. Ini namanya mengagungkan Allah, bukan mengagungkan dunia di hadapan anak. Paham ya? Jadi jangan suka ngagung-ngagungin dunia di depan anak. Nah, sekolah, les, giliran ngaji, terserah amat mau ngaji mau enggak. Nah, disuruh les ini, suruh ikutan itu, kursus ini, kursus itu, giliran ngaji enggak disuruh, diantepin aja. Sholat enggak disuruh. Ya, nah, nanti yang bertanggung jawab siapa? Kita di hadapan Allah. Ngedoain anak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam aja tergolong orang tua durhaka. Sehari semalam 24 jam, kita kurang ngedoain anak kita berapa kali? 70 kali, termasuk orang tua durhaka. Ya, kita jadi orang tua kurang ngedoain anak, orang tua durhaka namanya. Anak kurang dari 70 kali sehari semalam ngedoain orang tua, anak dur. Ini yang disampaikan oleh Syekh Sirri As-Saqti rahmatullah alaih, gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi, muridnya Imam Ma'ruf Al-Karki. Ya. Gimana tuh, Bu? Nah, sekarang kita udah 70 kali ngedoain anak, belum hari ini? Tuh. Jangan sampai tergolong menjadi orang tua yang dur. Gampang Bu, 70 kali itu nggak ada 5 menit. Doain anak, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina. Terus yang ke-70 dilengkapin, Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Enggak hafal Pak Ustadz, ya Allah berkahi anak saya, ya Allah berkahi anak saya, ya Allah berkahi anak saya. Kalau enggak hafal bahasa Arabnya, ya. Atau mau yang pendek, ngelihat anak, setiap kali ngelihat anak, Masya Allah tabarakallah la quwata illa billah, Masya Allah tabarakallah la quwata illa billah. Ngelihat cucu juga sama, ya. Dikit Bu, Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah berkahilah bagi kami anak keturunan kami. Allahumma barik lana fi auladina. Baca yang ke-70-nya baru dilengkapin, ya, baru dilengkapin. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna. Kalau hafalnya yang ini bagaimana Pak Ustaz? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Boleh baca 70 kali. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Atau yang ini, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Boleh baca 70 kali. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang termasuk mendirikan ibadah sholat, dan anak-anak keturunan kami juga pada mendirikan sholat. Amin ya Rabbal alamin. Bentar, sambil ngegoreng tempe juga selesai 70 doang.
nggak hafal, tempel di penggorengan, matang itu doanya. Jangan di penggorengannya, di atas, di mana kita bisa ngelihat pada saat masak. Bu, jangan males ngedoain. Ya, bisa jadi kita diselamatin sama anak kita nanti. Ya, kitanya mau udah banyak dosanya, kan begitu ya. Bisa jadi dengan anak kita, insya Allah kitanya jadi selamat. Nah, kemudian yang ketiga, fayam bagi, maka sudah semestinya seharusnya lisyabi, bagi pemuda, ayyata'awwada, untuk mengulang-ulang fi hali syababihi, pada saat mudanya, amal kebaikan agar mudah atasnya pada saat tua. Kalau dari mudanya dia malas sholat tahajud, ya, sulit dia bangun malamnya, males dia, udah tuanya tuh berat bu buat tahajud bu. Kalau dari mudanya nggak terbiasa dia sholat duha, tuanya berat untuk sholat duha tuh walaupun 2 rakaat. Jangankan sholat sunnah, sholat fardu aja. Iya. Orang tuh untuk sholat subuh tuh luar biasa beratnya bu. Sholat isya berat bu. Iya. Jangan yang sunnahnya deh, yang fardunya saja itu sangat berat. Kalau dari muda dia sudah melalai, sudah nggak mau, sudah malas untuk mendirikan sholat, ya, wah udah berat banget. Masa tuanya tuh berat. Ada yang datang ke rumah, Ustadz nih bapak udah sekaratnya tuh udah hampir 2 minggu, koma, ya, makanan nggak masuk, minuman cuma sesendok. Ya. Tapi yang jadi masalah itu orang tua kamu ini nggak pernah sholat, terus ada macam-macam jimat. Ini kenapa dia nggak sembuh? Enggak, ya. Buang air 2 minggu itu nggak buang air, makanan nggak masuk juga. Bawa minum, ini bu, kasihin minum. Ya, baru diminumin jam 2 malam itu muntahnya darah, tapi darahnya tuh hitamnya blek gitu, segini, blek, tapi darah sudah menggumpal. Buang air, habis muntah darah, buang air, meninggal. Ya, apa tuh? Jin yang ada di dalam tubuhnya pada keluar. Halo, karena dia banyak jimatnya, banyak ngamalin apa-apa tapi nggak sholat. Ya, penting sholat tubuh. Kenapa ibadah yang paling berat itu sholat? Karena ibadah yang paling menyebabkan seseorang dekat dengan Allah, terkumpulnya semua bentuk ibadah ya dalam sholat. Orang pergi haji gampang digodain sama iblisnya, sama setannya, nggak perlu yang panglima. Datang aja tamu, kasih sombong sedikit, amal ibadah hajinya udah hilang. Iya. Datang saja tamu, kasih aja ujub sedikit, bangga terhadap amalnya, ya bangga. Oh, habis pulang haji, dipanggil bapak haji, gitu kan? Dipanggil bapak umroh, ada bapak umroh. Karena pulang dipanggilnya bapak umroh. La ilaha illallah. Gampang digodain. Kenapa kalau sholat itu beratnya luar biasa sampai panglima mereka harus turun, sampai pasukannya harus turun untuk menggoda orang-orang yang ibadah sholat? Karena mereka tahu bu, 1 kali saja seorang itu, hamba Allah itu sujud kepada Allah, diampuni dosanya. Ya, mereka akan berkata, percuma saya dari subuh tadi ngegodain zuhur, dia sholat habis semua dosanya. Percuma ngedoain dia dari zuhur tadi, ya banyak dia bermaksiat kepada Allah, dia sujud di asar, diampunin dosanya oleh Allah. Karena sholat itu mencakup seluruh bentuk ibadah. Apa syahadat ada nggak di dalam sholat? Sholat ya udah penting, rukun Islam saja terus. Habis syahadat sholat, habis sholat apa?
Zakat ada nggak dalam sholat? Ada. Zakat itu artinya mensucikan, membersihkan. Orang yang sholat seperti dia ada kolam sungai di depan rumahnya, kata baginda Rasulullah SAW. Setiap kali dia sholat, dia nyemplung mau ke rumah tuh. Bersih nggak badannya? Bersih, suci. Karena zakat itu pembersih, pensuci. Jadi zakat tuh ada di dalam sholat. Apalagi puasa, apa boleh makan minum selama beribadah sholat? Selama sholat puasa dia. Ada nggak puasa dalam sholat? Ada. Apalagi pergi haji, apa yang dilakukan orang-orang yang pergi haji? Iya, tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i, Safa Marwah, tahallul. Ya, intinya pergi haji itu apa? Haji itu sesuatu yang dibutuhkan. Umrah itu artinya apa? Berkunjung. Kita butuh sama Allah, kita mengunjungi Allah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Kita butuh kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengunjungi Rasulullah, ziarah kepadanya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita butuh keselamatan dari Allah, kita berdoa assalamu alayna. Iya. Kita butuh syafaatnya orang-orang soleh dari kekasih-kasih Allah, nabi-nabi, malaikat-malaikat. Wa ala ibadillahis. Ada di dalam sholat semua. Maka ibadah sholat itu sangat hebat. Ya, orang yang sujud di dunia nanti terkenang-kenang di akhirat. Ya. Sholat itu perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gak mau sholat gak mau ketemu sama Allah berarti. Paham ya? Sholat itu media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang gak mau sholat gak mau ngobrol sama Allah berarti. Paham ya? Nah, dan ini berat kalau dari masa mudanya sudah gak mau sholat. Dari mudanya udah puasanya dibatalin terus, nggak mau puasa bulan Ramadan. Nauzubillah min, tuanya ke bawah. Iya, kalau itu maksiat dilakukan masa muda, sulit tuanya menghilangkan maksiat itu. Kalau masa mudanya dia isi dengan kebaikan-kebaikan, maka terbawa sampai itu tua. Kita udah terlanjur tua, betul enggak? Kita udah tua, udah terlanjur tua. Ya, maka yang tua-tua ini doain yang masih muda. Ngelihat anak orang lain, doain ya Allah tuh anak biar jadi anak soleh, jadi anak solehah. Mau anak itu aktifnya kayak apa? Ya, mau anak itu kata kita nakalnya kayak apa? Jangan doain nakal, tambah nakal. Tapi doain ya Allah biar jadi orang soleh, biar jadi orang yang akhlaknya bagus, biar dia selalu sholat. Tuh nanti yang disolehkan duluan tuh anak keturunan kita sama Allah. Insya. Ini ada anak siapa sih lo? Gitu. Udah dimarahin aja tuh anak orang. Ya, jangan. Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, itu waktu mudanya sering ibunya tuh kalau kesel sama Syekh Sudais ngomongnya apa? Biar jadi Imam Masjidil Haram. Dia kesel lagi sama anaknya, biar jadi Imam Masjidil Haram. Sekarang jadi Imam Masjidil Haram. Hati-hati omongan orang tua tuh. Paham ya? Oh, doa yang luar biasa. Ya. 40 waliullah, kekasih Allah dari golongan kutbil aulia, wali kutub. Ya, yang pangkatnya tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kumpul 40 orang, sama kekuatannya dengan satu orang ibu terhadap anaknya. Doanya tuh. Maka jangan malas doain anak, insya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan bahwa fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku ingat kalian.
Kalau masih muda kita banyak ingat Allah, tuanya banyak ingat Allah. Kalau masih mudanya ingat selain Allah, yang diingat banyak yang lain, duniawi, dia senang dengan macam-macam keduniaan. Tuanya sulit, ingat Allahnya itu sulit, Bu. Paham ya? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ihfazillah yahfazka. Hei, itu Ibnu Abbas ini masih umur 10 tahun, Bu. Masih kecil enggak? Masih 10 tahun. Wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah. Artinya apa? Semua hak-haknya Allah dilakukan, dijaga waktu masih muda. Nanti udah tua dijaga kita oleh Allah. Kalau kita menjaga Allah hak-haknya ketika muda, maka waktu tua kita yang dijagain oleh Allah. Salat, zikir, apa lagi? Puasa. Kita jaga di waktu muda, semua hak-hak Allah itu nanti tuanya kita ditolong terus sama Allah, dijagain terus sama Allah. Enak, Bu. Kalau udah dijaga sama Allah, matinya husnul khotimah, kan begitu. Tapi kalau dari mudanya udah nggak ngejaga Allah, tuanya nggak dijagain oleh Allah. Kalau nggak dijagain sama Allah, siapa lagi yang bisa menjaga kita dari musuh-musuhnya Allah? Paham ya? La ilaha illallah. Ada Syekh Sahil bin Abdullah At-Tustari rahmatullah alaih. Itu beliau sudah dahsyat. Inkisyafnya, terbuka hijab-hijabnya itu mulai dari masih kecil. Kenapa? Karena masih kecil itu ikut pamannya itu ulama. Pamannya ngajarin, wahai keponakanku, nih mulai dari sekarang jaga Allah ya, niscaya Allah menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah? Kamunya ingat Allah ya, kamu melakukan apa yang diperintah Allah ya. Iya. Nah, saya pesan nih kepada kamu, apa? Sebelum tidur baca ini jangan kurang 3 kali ya. Apa katanya? Dari kecil udah diajarin. Allahumma Allah syahidi, Allah nadhiri, Allahu Allah. Tuh, Allahumma Allah bersama. Allahu naziri, Allah selalu memandangku. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan aku. Sebelum tidur, aku tuh diliatin sama Allah, kan gitu. Aku tuh selalu bersama Allah. Aku tuh selalu disaksikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau maksiat gimana? Orang dia selalu yakin kalau diawasi Allah. Bu, baca sebelum tidur berapa kali? 3 kali. Insya Allah terhindar dari maksiat-maksiat. Jadi kenapa anak-anak sekarang sulit keluar dari maksiat-maksiat tuh? Karena hatinya belum tertanamkan bahwa Allah bersamanya, Allah memandangnya, Allah mengawasinya, Allah menilainya. Enggak. Ya. Kalau orang zaman dulu udah ditanemin dari masih kecil juga. Dulu nggak ada CCTV, Bu. Benar nggak? Orang lain mungkin tidak melihat Muna, tapi ada Allah yang memandang. Ya, dia nasihati anaknya begitu. Sekarang takutnya sama CCTV, bukan Allah. Allahumma Allah bersamaku. Allahu naziri, Allah memandangku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Ini kalau lazim istiqomah membaca ini, insya Allah keinginan untuk bermaksiat itu nggak ada. Adapun ketika itu ada keinginannya dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak jadi maksiatnya. Ya, mau maksiat ingat, oh Allah tuh selalu bersamaku, Allah memandang diriku, Allah mengawasi dan menilaiku. Nggak jadi dia maksiat,
mau bohong ingat lagi, oh iya kan dinilai Allah. Malu sama Allah, takut sama Allah. Itu akhirnya begitu. Ya. Hafal enggak? Cuma 3. Insya Allahummai, Allahu naziri, Allahu syahidi. Ya, dikit ya. Allahummai, Allah naziri, Allah syahidi, Allahu Allah, Allahummai, Allah naziri, Allah syahidi, Allahu Allah, Allahummai, Allah naziri, Allah syahidi, Allahu Allah. Tuh, nanti kalau ini lazim istiqomah mudawamah menjalankannya, insya Allah dicegah dari maksiat-maksiat. Ya. Syekh Sahil bin Abdillah At-Tustari yang dulu mengamalkan itu dari kecil udah luar biasa. Ya, udah ketahuan karomahnya. Maka kita ajarkan pada anak-anak kita. Jangan cuma ngajarin doang, sendirinya juga melakukan. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.